Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pajak PBB perkotaan dan pedesaan naik hingga 2,5 kali lipat. Masyarakat di Pati, Jawa Tengah berencana akan berunjuk rasa. Namun belum dilaksanakan sejumlah donasi milik pendemo yang sedang dikumpulkan di Simpang 5 Pati diangkut paksa oleh Satpol PP dan membuat ricuh. Aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di barat laut Simpang 5 Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Hal itu memicu amarah peserta demo dan massa mengepung markas Satpol PP Pati, mendesak donasi yang telah diangkut paksa untuk dikembalikan. Mas, apa salah kami ya? Salah kami apa? Kami di sini mau menyalurkan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000 sama saya saja. Tertipkan, Pak Polisi. Boleh. Kejadian bermula saat rombongan Satpol PP meminta pendemo untuk pindah lokasi karena lokasi tersebut jadi salah satu rute acara peringatan ulang tahun ke-702 Pati. Di saat yang sama, anggota Satpol PP mengangkut donasi milik pendemo ke truk dan membawanya. Hari ini kan petugas Satpol PP mengangkut donasi air mineral dari masyarakat Kabupaten Pati, dan kita memprotes tindakan tersebut. Karena apa ya? Karena kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Untuk mencegah kericuan meluas, donasi yang disita pun dikembalikan. Pasca insiden tersebut, Satpol PP Pati belum memberikan keterangan resmi. Para pendemo merencanakan demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi bangunan, perkotaan, dan pedesaan di Pati, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena kenaikan hingga 250% atau 2,5 kali lipat pajak dianggap menyengsarakan masyarakat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Handi, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan Bupati Pati, Bapak Sudewo. Selamat sore, Bapak, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dengan iNews sore, Bapak. Kenapa nih, Pak, donasi masyarakat untuk pendemo soal kenaikan PBB diangkut oleh Satpol PP? Kalau soal donasi, kami itu tidak melarang. Soal demo, kami juga tidak melarang. Sama sekali tidak ada larangan. Mereka sudah berada di pinggir alun-alun itu hampir 1 minggu. Tetapi besok itu akan dilaksanakan kirap dalam rangka hari jadi Kabupaten Pati. Dan tempat itu merupakan lintasan kirap. Supaya tidak mengganggu, diminta untuk dipindah. Tapi permintaan kami itu ditolak. Kalau kami kemarin itu mengambil, itu hanya untuk supaya memindahkan, tidak untuk menyita. Dan mereka itu mengambil paksa, tetapi cara pengambilan paksa itu tidak melalui proses negosiasi yang baik. Kami itu tidak ada kekerasan, tidak ada kata-kata kasar. Barang itu tetap kami berikan, tapi kami minta jangan dikembalikan pada tempat semula. Mereka marah. Dan bisa kami pahami tidak masalah dalam rangka menciptakan situasi aman dan kondusif, kami yang mengalah kami kembalikan. Nah, saya itu hanya menghimbau saja supaya tidak di situ. Kalau soal demo, soal donasi kami tidak melarangnya. Jadi dari pihak kami Satpol PP itu tidak ada yang melakukan kekerasan sama sekali. Cuman yang anehnya ini di-framing sedemikian rupa, sedemikian besarnya, semua media memblow up. Tapi tidak masalah, kami tetap harus mengakomodir
karena semua itu adalah warga kami. Baik, berarti hanya ditetipkan ya Pak ya. Kalau untuk PBB sendiri ini kan dinaikkan menjadi 250% atau 2,5 kali lipat begitu Pak. Itu pertimbangannya apa Pak? Kenapa harus dinaikkan 250% PBB-nya? PBB ini terakhir ditetapkan pada tahun 2011. 14 tahun berjalan tidak pernah dilakukan penyesuaian NJOP. Sementara perintah undang-undang tiap 3 tahun sekali itu harus dinaikkan. Jadi 2011 terakhir harusnya sesuai undang-undang, 2014 naik, 2017 naik, 2020 naik, 2023 naik. Kalau kita hitung secara konsisten sesuai dengan undang-undang, justru hingga sekarang naiknya bisa mencapai 2000%. Dan ini hanya kami lakukan 250%, jauh daripada target dalam undang-undang. Sementara itu, keuangan Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan. Pendapatan daerah itu hanya 14% terhadap APBD. Fiskal Kabupaten Pati itu sangat rendah, tidak mencapai 20%, hanya 14%. Jadi uang itu hanya sisa sedikit yang bisa digunakan untuk belanja modal. Sementara beban pembangunan, utamanya infrastruktur jalan, itu sangat besar, dan bencana banjir perlu anggaran besar untuk pengerukan sungai, dan banyak lagi sektor yang lain termasuk membenahi rumah sakit daerah Suwondo. Ini membutuhkan anggaran. Jadi kami ini justru bijaksana dengan 250%. Kemudian saya sampaikan bahwa kebijakan ini itu sudah berjalan. Pembayaran pajak oleh warga sudah hampir 50%. Dan insya Allah sampai bulan September nanti, paling lambat Oktober sudah lunas pembayaran pajaknya ini. Jadi di masyarakat tidak ada masalah apa-apa karena pembayaran pajak berjalan secara lancar. Ini 250% itu kan kenaikannya besar sekali Pak. Ini kenapa tidak bertahap begitu Pak? Misalnya 50 dulu, 50% selama berapa periode seperti itu Pak? Kenapa harus langsung 250% begitu? Kan sudah saya jelaskan tadi, 14 tahun tidak pernah dinaikkan. Kalau kita hitung sesuai undang-undang ini bisa sampai 1.500-2.000%. Dan ini juga hasil rembukan bersama dengan para kepala desa. Mereka juga memberikan saran supaya sebesar itu. Kepala desa juga sudah menyampaikan kepada para perangkat, kepada tokoh masyarakat. Sudah sosialisasi. Jadi 250% itu dilihat tinggi, tetapi sesungguhnya ini adalah kebijakan yang sangat moderat untuk rakyat. Dan pada kenyataannya ini tidak berat karena rakyat juga membayar. Sampai sekarang sudah hampir 50% pembayaran itu. Ini bukan kebijakan yang baru saya ambil, ini kebijakan yang sudah saya ambil 3 bulan yang lalu, dimulai dari bulan Mei. Dan warga sudah mendapat sosialisasi terkait kenaikan ini sebelumnya? Sudah dong, wong sudah pembayaran ya berarti sudah sosialisasi. Saya itu mau membuat kebijakan ini sampai angkanya sebesar ini, itu sudah rembukan dengan semua kepala desa. Jadi sebelumnya sudah disosialisasikan sebelum keputusan ini ya. Nah ini banyak setiap forum kami menyampaikan. Tapi Bapak, kenyataannya banyak warga yang protes lalu berencana untuk berunjuk rasa. Nah, tanggapan Bapak seperti apa nih? Saya tidak masalah, lakukan unjuk rasa juga tidak apa-apa. Saya itu selalu memperhatikan masukan dan saran. Asalkan nanti unjuk rasa jangan sampai anarkis. Baik. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan yang berakibat pada situasi keamanan yang tidak kondusif. Padahal di internal Kabupaten Pati sendiri, masyarakat secara umum itu baik-baik sekali. Jangan sampai di luar sana punya penilaian Kabupaten Pati ini dalam kondisi yang mencekam, yang mengganggu iklim investasi di Kabupaten Pati. Kalau mengganggu iklim investasi Kabupaten Pati kan yang dirugikan rakyat. Jadi saya minta kepada semua elemen masyarakat menahan diri.
untuk hal ini demi pembangunan Kabupaten Pati. Baik, terima kasih Bapak Sudewo atas waktunya. Selamat sore Bapak, salam sehat. Selamat sore, salam sehat, terima kasih.